Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sekarang kita masih dalam rangka memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan buat negara kami. Terima kasih kami boleh merayakannya pada tahun ini yang ke-80. Jadikan kami anak-anak Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk negara kami. Tuhan boleh pakai anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh bangga menjadi anak Indonesia, dan boleh menjadikan negara ini negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan renungan pada pagi ini, biarlah Roh Kudus yang membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak, kita buka dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita buka lagi dari Roma 6 ayat 5 sampai 11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang baru. Anak-anak pastinya semua di sini pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, rasanya kalau kita sudah melakukan kesalahan, ya, kita menyesal, ya. Kita ingin sekali menghapus semua kesalahan yang sudah pernah kita buat, dan kita ingin memulai segala sesuatu dari awal, ya. Misalnya kalian pernah bohong, ya, pernah pukul teman, ya, pernah tidak taat, pernah mencuri, mungkin pernah berkata kasar, dan kamu menyesal sekali melakukan hal itu. Nah, anak-anak, di ayat yang 2 Korintus 5 ayat 17, ayat ini berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pernah meminta ampun atas segala dosa yang sudah kita pernah perbuat, mengundang Tuhan Yesus, dan yakin bahwa pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan masuk surga dan memiliki hidup kekal, ternyata kita adalah ciptaan yang baru. Nah, ya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya anak-anak, segala hal buruk yang pernah kita lakukan pada saat kita belum menerima Tuhan Yesus, kita ingin kita menjadi ciptaan yang baru, ya. Semua sifat-sifat lama kita pada saat kita belum mengenal Yesus, kita ingin memperbaikinya. Kita ingin hidup di dalam Tuhan dan selalu mengikuti kehendak Tuhan, ya. Oleh karena itu anak-anak, bagaimana supaya kita tahu bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita boleh rajin membaca firman Tuhan, kita bisa berdoa, ya. Anak-anak, mungkin dulu waktu kita belum mengenal Tuhan, kita
Kita tuh gampang sekali emosi, gampang marah-marah, ya, tidak taat sama mama atau papa, suka bentak-bentak. Tapi di dalam ciptaan yang baru dalam Tuhan kita menjadi anak yang lebih ramah, ya, tidak gampang marah, tidak cepat emosi. Kita juga mau punya pikiran yang baru, ya, pikiran-pikiran dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita juga mau punya sikap hidup yang baru, sikap hidup yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan karena kita sudah punya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan membantu kita, mengingatkan kita. Ya, pada saat kita mau berkata kasar, pada saat kita mau melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, Roh Kudus yang akan membantu kita. Nah, anak-anak, bagaimana nih hubungannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya yang baru saja kita rayakan hari Minggu kemarin ya. Nah, waktu itu bangsa Indonesia itu dijajah ya oleh Belanda, oleh Jepang ya, tapi bangsa Indonesia tidak mau hidup dalam penjajahan terus-menerus, tapi bangsa Indonesia ingin merdeka ya, ingin punya hidup yang baru ya. Bagaimana mereka itu bagaimana kita itu tidak mau dijajah terus-menerus, tapi kita ingin punya hidup yang merdeka. Nah, sama seperti hidup kita di dalam Tuhan, hidup kita tadinya penuh dalam dosa, hidup kita tadinya banyak mendukakan hati Tuhan. Tapi dengan hidup yang baru ini ya, sama seperti bangsa Indonesia yang ingin lepas dari penjajahan ya, kita mau juga lepas dari segala dosa. Kita juga mau lepas dari segala hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Kita tidak mau itu ya. Nah, anak, jadi mari ya kita mau menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Kalau kalian punya keinginan untuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kalian, pasti Tuhan akan menyertai dan membuat kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah mati untuk kami di kayu salib. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kami, dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Ajar kami Tuhan, setelah kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami, sifat-sifat lama kami yang tidak sesuai Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Digantikan dengan kebiasaan, sifat dan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami rajin berdoa, untuk kami rajin membaca firman Tuhan, dan kami boleh memiliki sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami pada hari ini, pada saat kami sekolah, pada saat dimanapun kami bermain, dimanapun kami berada, Tuhan yang boleh menjaga ya anak-anak. Terima kasih, kami juga berdoa, tidak lupa untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami juga, Tuhan boleh memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Impact Kids.